Today, I am going to show you one of the question types that appear in SBMPTN di tahun tertentu. Dan kali ini saya akan bahas untuk soal yang muncul pada SBMPTN di tahun 2015. So we will discuss about the reading strategies and techniques for different kinds of tests. Karena kemungkinan akan ada perbedaan yang mungkin cukup sedikit dari strategi atau teknik yang perlu kita lakukan untuk kita dapat menghemat waktu namun juga memiliki jawaban yang lebih akurat. Jadi semuanya akan bergantung pada bagaimana strategi kita untuk bisa mengerjakan soal ini dengan cepat dan tepat. So I would like to remind you that if you like this video, before you watch this video or maybe after you watch this video, I really hope that you can like this and share it to your friends who you think need this kind of videos. Dan kita akan fokus pada pertanyaan yang akan muncul dan teks yang akan muncul di tes SBMPTN di tahun 2015. Dan saya akan fokus pada reading strategies dan tekniknya secara umum. Kalian bisa stay in this video and listen to it carefully. Di sini kita memiliki satu teks yang terdiri dari 4 paragraf. Dan pada umumnya memang tes SNBT atau SBMPTN memiliki teks seperti ini. Teks yang cukup panjang, memiliki kata yang cukup banyak juga. So, sometimes most of you are reluctant to read this text. Dan selanjutnya kita akan lihat pertanyaannya ada berapa. Kita memiliki 4 pertanyaan. Apakah kita akan memiliki lebih dari 4? Kita lihat untuk slide selanjutnya. And yes, we will have like 6 questions in this test. Jadi, di tes SBMPTN 2015 ini, kalau tidak salah, kita akan memiliki 3 jenis teks. Dan masing-masing pertanyaannya akan memiliki jumlah pertanyaan 5 hingga 6 seperti ini. And so, let's move on to the next slide. Apa yang akan kita miliki? Kita memiliki strategi dan juga teknik untuk menghadapi English literasi di tahun tersebut. Pertama-tama kita akan lihat untuk how to answer the question. Cara bagaimana kita untuk menjawab pertanyaan yang ada. Pastinya secara umum saya telah memberikan strategi secara umum yaitu dengan cara melihat topik yang akan kalian baca. Apakah kalian akan cukup familiar dengan topik tersebut atau tidak? Dan selanjutnya question type. Dan untuk strategi selanjutnya pastinya kalian akan memutuskan apakah kalian akan membaca teks yang terlebih dahulu atau membaca soal terlebih dahulu. Dan choose which questions to do first. Dan pastinya kalian harus melihat mana nih question yang menurut kalian lebih mudah untuk dikerjakan. And then kalau misalnya ngomongin tentang bagaimana cara saya mencoba mengerjakan tes ini dalam waktu yang diminta, nah di sini saya melakukan skimming terlebih dahulu. Dan skimming ini hanya saya lakukan dalam waktu 2 menit. Jadi saya mencoba untuk membaca semua teks atau memahami semua informasi dalam teks dalam waktu 2 menit dengan teknik yang dinamakan dengan skimming. And then I will tell you about it later, but actually I have told you about this kind of a technique in every kind of test. Jadi, how is it? Memang biasanya tergantung dengan style student atau ya test taker itu tadi, apakah mereka akan melakukan scanning terlebih dahulu ataukah skimming. Scanning terlebih dahulu juga tidak apa-apa sebetulnya. Namun pada akhirnya kalian juga akan melakukan skimming. So it's your choice apakah kalian ingin melakukan scanning terlebih dahulu atau skimming terlebih dahulu. And so let's move on to the next one. But I answer questions that require scanning. Nah, di sini meskipun saya melakukan teknik skimming terlebih dahulu, tetapi saya menjawab soal yang berkaitan dengan scanning. Karena scanning ini membutuhkan waktu yang tidak lama dan juga kita akan terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan scanning seperti ini. Kita akan memahami pertanyaan yang membutuhkan atau yang menuntut kita untuk memahami informasi tertentu. Dan selanjutnya, saya akan mengerjakan soal skimming, soal yang membutuhkan teknik skimming ini terakhir. Karena kebanyakan soal seperti ini akan
membutuhkan waktu lama untuk kita mencoba mengklarifikasinya. And then, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana sih saya melakukan skimming dalam waktu 2 menit. Dan sebetulnya kita hanya akan melihat paragraf pertama dan juga kalimat pertama pada paragraf-paragraf selanjutnya. And that's it. Dan di sini kita bisa lihat ginger, nuts, and fatty fish, and bla 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 are just some of the many foods that have been publicized to have anti-inflammatory properties. Jadi, makanan-makanan ini terbukti ya atau sudah terbukti ya secara umum kalau misalnya mereka memiliki properties anti-inflammatory. Mungkin you can check it in your dictionary about inflammatory itu apa. Dan selanjutnya, but do they work? Nah, untuk paragraf pertama itu biasanya saya akan baca seluruh sentence. Karena paragraf pertama ini yang akan menentukan main idea atau topik dari teks secara keseluruhan. Dan selanjutnya, it turns out that the experts agree that eating a diet rich in such food may in fact help lower the levels of inflammation. Jadi betul ya, sesuai dengan main idea yang telah saya pilih, kalau misalnya makanan itu telah terbukti akan dapat membantu menurunkan levels of inflammation in the body. And then, however, they stress that adding or increasing the consumption of any food is likely not going to have a profound effect on one's health. Jadi, sebetulnya kita nggak boleh asal menambah atau meningkatkan konsumsi dari makanan apapun, karena itu juga mungkin ada sisi buruknya. Nah, kita telah memiliki main idea dari paragraf pertama, itu artinya sebetulnya kita telah memilih main idea untuk teks secara keseluruhan. Bagaimana kita memeriksa apakah kita memiliki main idea pada teks ini secara dengan benar? Kita lihat paragraf-paragraf selanjutnya. Hanya kalimat pertama saja. In a new small study, researchers found that men who consumed flaxseed for 42 days experienced a significant decrease in inflammatory markers compared with bla bla bla. Jadi, kita tetap ngomongin tentang makanan yang ya ini makanan flaxseed ini tadi I have no idea ini tentang apa, tapi makanan ini memiliki efek untuk menurunkan inflammatory ini secara signifikan. Jadi, secara tidak langsung kita telah memilih main idea dari teks itu dengan benar. Ngomongin tentang makanan, ngomongin tentang bagaimana makanan itu membantu kita menurunkan inflammatory, seperti itu. Dan selanjutnya, however, untuk paragraf ketiga, nama orang Nicky Patrick stress that adding just one specific food to your diet is unlikely to work wonders for lowering inflammation. Kita masih ngomongin tentang lowering inflammation, tapi harus lihat dulu cara penambahannya seperti apa. You don't need to read all of the sentences in each paragraph. Karena skimming itu kan baca cepat, jadinya harus cepat. And then food is medicine, but it is hard to compare medicine that is created in a lab with something that is grown and bla bla bla. Jadi food itu adalah obat, tapi beda dengan jenis obat yang dikembangkan di lab. Jadi sepertinya di sini food ini akan lebih beneficial daripada obat yang pastinya diciptakan oleh manusia. Jadi seperti itu. Jadi skimming biasanya saya akan melakukan skimming terlebih dahulu karena skimming ini akan membantu saya untuk memahami teks ini ngomongin tentang apa, saya tahu jalan ceritanya seperti apa, dan juga di setiap paragraf ngomongin tentang apa, itu menghemat waktu untuk saya ketika saya melakukan scanning nantinya. Oke, so let's move on to the next one. Ini adalah persebaran di mana soal yang berkaitan atau soal yang akan menuntut kita menggunakan scanning teknik dan juga skimming teknik. Dan seperti biasa di soal SBMPTN atau mungkin SNBT nantinya, kalian akan menemukan pertanyaan terkait skimming lebih banyak daripada scanning. Why? Because skimming is not easy. Jadi kalau kalian memiliki habit yang bagus atau mungkin kalian telah belajar terkait teknik yang telah saya sebutkan tadi, kalian tidak akan menemukan kesulitan dalam pertanyaan terkait skimming. Dan pertanyaan terkait skimming itu seperti ini. Pertanyaan terkait skimming itu dia akan mengarahkan kita pada paragraf tertentu. Tapi kita tidak memiliki kata kunci untuk info yang diminta. Jadi seperti ini. The condition to reduce bla bla bla
kondisi yang disebutkan di paragraf 2 ini informasi dari paragraf 1 dengan paragraf lainnya. Sehingga scanning saja tidak cukup untuk kita gunakan. Teknik scanning tidak cukup. Nah, untuk selanjutnya the possible rule of ini best described in paragraph ini juga sama. Kita harus memilih informasi mana nih yang muncul di paragraf tertentu. Sehingga skimming tadi akan sangat membantu kalian untuk menghemat waktu dan juga memiliki jawaban yang tepat. Paragraf 3 implies that paragraf 3 ini juga sama. Kalian tidak perlu membaca keseluruhan dari paragraf 3 itu tadi kalau kalian sudah menemukan main idea yang tepat. Jadi menghemat waktu kalian. Best restate ideas. Aduh, this kind of question is hard for me, I think. Karena ini tidak hanya menuntut kalian untuk memahami paragraf tertentu, tapi kalian juga harus mencoba menggantikan kata-kata atau kalimat, tetapi masih memiliki makna yang sama. Wah, this one is okay. So you can check out in our previous video about restate. Saya telah membahas membahas salah satu pertanyaan yang ada di SBMPTN 2015 ini. Dan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh SBMPTN 2015 ini adalah pertanyaan tentang paraphrase atau restating ideas yang biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita coba kerjakan, tergantung pada vocab yang kalian miliki. Dan pertanyaan scanning ini hanya ada 2. Kita memiliki keyword seperti consuming ginger, nuts, and bla bla bla. Jadi, kalau kalian ingat, kata kunci ini dapat kalian temukan di paragraf pertama. Jadi, skimming ini juga sangat membantu kalian untuk menghemat waktu untuk mencari kata kunci di dalam teks. Daripada kalian mencari tanpa arah, lebih baik kalau misalnya kalian telah melakukan skimming terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada argument in the last line of paragraph 4. Di sini kita memiliki kata kunci last line. Jadi sebetulnya yang kita perhatikan hanyalah satu kalimat saja. And it is quite easy atau easier than kalau misalnya melibatkan beberapa kalimat atau bahkan satu paragraf seperti pertanyaan skimming tadi. Seperti itu. So, I think that's all. Ini adalah reading strategies dan juga teknik yang kita butuhkan dalam SBMPTN 2015. Dan kalian bisa memperhatikan di video-video selanjutnya untuk tes-tes lainnya bagaimana cara saya melakukan tes literasi ini dengan strategi dan teknik yang mungkin akan sedikit berbeda. Okay, so I would like to say thank you to all of you who have subscribed to the channel so that you can keep watching our new videos about English test. Dan untuk bulan ini saya akan fokus pada video terkait dengan tes literasi bahasa Inggris untuk kepentingan tes SNBT 2023. And I hope that the video will be useful for you. So it is up to you whether you want to change your technique or strategies yang bikin kalian nyaman. Senyaman kalian adalah strategi yang mana yang kalian bisa coba lakukan dan juga coba terus perbaiki. Jadi I think that's all. Thank you very much for watching and listening to my explanation carefully. And I hope that I will see you again in our next videos about SNBT 2023. Thank you and see you.